Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa tajibus sholatu, sholat itu wajib, fi awalil wakti, adalah di awal waktu. Di annal amro tanawala awalal wakti, karena perintahnya menunjukkan bahwa melakukan sholat itu adalah di awal waktu. Waqtadul wujuba fihi, oleh karena itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat di awal waktu, itu hukumnya adalah wajib. Wal afdalu, dan yang lebih utama, fima siwal duhri wal isya'i, selain waktu sholat duhur dan sholat isya, at-taqdimu, menyegerakan atau mendahulukan, fi awalil wakti, yaitu di awal waktu. Lima ruya Abdullah, berdasarkan riwayat dari Abdullah, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu, amal-amal apa saja ya Rasulullah itu yang afdal? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktunya. Ternyata sholat yang diperintahkan kepada kita itu wajib dilaksanakan di awal waktu, dan itu adalah yang paling afdol. Sholat dilaksanakan di awal waktu, itu sholat yang paling afdol. Berdasarkan riwayat dari Abdullah, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul a'mali afdalu, amal-amal apa yang paling utama atau yang afdol? Beliau menjawab, Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktunya. Wali anna Allah Ta'ala amara bil muhafadzati 'alaiha, karena Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menjaga sholat itu, agar setiap waktu datang sholat itu kemudian langsung melakukan sholat. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa minal muhafadzati 'alaiha, salah satu di antara untuk menjaga sholat itu adalah taqdimuha, mendahulukan sholat, fi awalil waktu, yaitu di awal waktu. Salah satu dari menjaga sholat menurut Imam Syafi'i adalah taqdimuha, mengawalkan sholat, fi awalil waktu, di awal waktu. Li'annahu idza akharaha, sebab kalau suka mengakhir-akhirkan sholat, menunda-nunda sholat, aradhal nisyan, dikhawatirkan nanti akan lupa. Di samping nanti akan lupa, wahawadihiz zaman, akan terlewat oleh waktu. Jadi waktu yang indah, waktu yang afdal akan terlewat karena menyia-nyiakan waktu sholat. Wa amma zuhru, adapun kalau sholat zuhur, fa innahu in kana fi ghairi harrin syadidin, ini pengecualian sholat duhur. Kalau sholat duhur itu di situ ada dua pandangan. Yang pertama ketika cuaca sedang-sedang saja, yang kedua cuaca sangat panas. Ketika cuaca yang biasa-biasa saja dengan cuaca yang sangat panas, itu pelaksanaannya ada perbedaannya. Imam Syirazi, beliau menjelaskan, fa in kana fi ghairi harrin syadidin, kalau sholat zuhur itu tidak terlalu panas cuacanya normal, biasa-biasa saja, tidak terlalu panas, fataqdimuha afdalu, maka pada kondisi seperti ini mendahulukan sholat pada waktu zuhur di awal waktu itu lebih utama kalau cuacanya tidak panas. Berbeda kalau cuacanya sangat panas. Lima zakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan, begitu kata Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi. Wa in kana fi harrin syadidin, nah di sini beliau menjelaskan kalau sholat duhur itu pada saat duhur waktunya sangat panas, wa yusalli fi jama'atin, sementara sholatnya itu
dengan cara berjamaah fi maudhi'in di satu tempat yaksudun nasu minal bu'di, di mana tempat itu dikunjungi oleh banyak orang, seperti di masjid atau seperti di suatu tempat, dan di mana tempat itu orang pada menuju ke situ untuk sama-sama melakukan sholat berjamaah sholat duhur, fal mustahabbu al ibradu, maka dianjurkan atau disunahkan tunggu sampai dingin. Jangan dalam keadaan panas-panas seperti itu kemudian langsung melakukan sholat duhur. Kenapa demikian? Kalau orang jauh datang menuju tempat tersebut untuk melakukan sholat duhur, sementara tempatnya sangat panas, bisa jadi orang yang sholat duhur itu pingsan, bisa jadi orang yang sholat duhur itu sakit. Untuk itu Allah juga menjaga kesehatan manusia agar apabila sholat duhur itu sangat panas, sholat duhurnya ditunda sampai dingin kalau tempatnya itu adalah di tempat yang dituju oleh banyak orang untuk melakukan sholat berjamaah. Oleh karena itu, fal mustahabbu al ibradu biha, disunahkan ketika untuk melaksanakan sholat zuhur pada posisi berjamaah dan kondisi panas seperti itu, tunggu sampai dingin. Kapan waktunya? Bimikdari ma yahsulu fai'un yamsi fihil qasidu ila sholati, seukuran selama orang berjalan menuju tempat sholat itu. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtaddal harru, apabila terlalu panas, sangat panas pada waktu zuhur itu, fa'abridu bis sholati, sholatnya tunggu sampai cuaca dingin. Fa inna shiddatal harri min faihi jahannama, karena sesungguhnya panasnya di waktu zuhur itu adalah luapan api neraka jahanam. Wa fi sholatil jumu'ati, adapun tentang sholat Jumat, wajahani, ada dua pendapat. Ahaduhuma annaha kadzuhri, pertama ada yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu seperti sholat zuhur. Lima ruya Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza ishtaddal bardu, apabila terlalu dingin, bukira biha, salatnya disegerakan. Fa idza ishtaddal harru, apabila terlalu panas, abrada biha, ditunggu sampai dingin. Wasani, yang kedua, antaqdimaha, menyegerakan sholat Jumat itu afdalu, lebih utama, bikulli halin, kondisi apapun, li'annan nasa la yata'akhkharuna anha, karena orang tidak bisa menunda-nunda melakukan sholat tersebut. Li'annahum qad nadabu ila takbiri ilaiha, karena mereka sesungguhnya itu benar-benar merasa berat melakukan takbiratul ihram pada salat itu, merasa berat. Falam yakun li ta'khiri wajhun, oleh karena itu kalau sholatnya itu diakhirkan tidak ada pengaruh apa-apa, sama saja. Untuk itu dalam kondisi apapun lebih baik sholat zuhur itu atau sholat Jumat itu adalah di awal waktu. Wa amal isya'u, adapun sholat isya, fa fiha qaulani, ada dua pendapat. Qala fil qadim, disebutkan di dalam qaul qadim, wal imla, dan di dalam imla, takdimuha afdalu, menyegerakan itu lebih utama, wawal aswahu, dan inilah yang benar, lima dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, fi sairi sholawati, pada bagian-bagian sholat lima waktu yang lainnya. Waqala fil jadid, dan disebutkan di dalam qaul jadid, ta'khiruha afdalu, mengakhirkan sholat isya itu lebih utama, liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya'i, tentu aku akan perintahkan mereka untuk selalu mengakhirkan salat isya. Wasiwaki inda kulli sholatin, dan selalu menggunakan siwak atau melakukan siwak setiap kali mau sholat. Penjelasannya sangat gamblang sekali. Ketika sholat zuhur itu pada saat kondisi panas, maka itu ditunggu sampai dingin. Nunggu dinginnya itu adalah ketika sholat isyaknya itu dilakukan secara berjamaah. Dan
kapan atau berapa lama waktunya itu, waktunya lamanya untuk menunggu sampai dingin itu adalah sekedar waktu orang berjalan menuju ke tempat sholat dan melaksanakan sholat itu sendiri. Artinya selama waktu itu masih ada. Sementara itu sholat isya itu disunahkan untuk melakukan sholat isyaknya itu adalah di akhir waktu, berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati, andaikan aku tidak memberatkan umatku, tentu sudah aku perintahkan, kata Rasul, untuk melakukan sholat isya itu di akhir waktu dan juga melakukan siwak pada saat kali melakukan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.